Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahi walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum amwatil muslimin wal muslimat ila arwah ila ibadihi sholihin aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha fi barri wa bahri wa jawiha khususan al-amaru hadzal masjid al-ummah sabiqan wa hadiran wa lahiqan rahim musallina fihi wal mu'takifina fihi wal mutabarri'ina alaihi wal qa'imina bihaqqih Allah yataqabbal hasanatihim wa yatajawaz an sayyi'atihim wa yaghfir dhunubahum wa Allah yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yarfa'uhum qadran fid dunya wal akhirah binati Allah yasir umurahum fid dunya wal akhirah wa barakah wa barakah wa sihah wa Allah yakrihu hasan maqsidana wa ala kulli niyyah salihah fi kulli syarr wa jalib kulli khair wa nawasal salih bi niyatin salihah al hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para muhtaramin wal muhtaramat para kiai para asatid ustadzat ingkang kawula mulyakaken para bapak ibu saudara-saudari sekalian segenap para rawuh para jamaah khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Dukuh Pakis Gang Gangsal yang berbahagia dan yang saya hormati pula. Monggo sareng-sareng kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah hidayah inayah alhamdulillah. Lalu menika kula panjenengan sedaya saged kepanggihan malih istiqomah menghadiri pengaosan tafsir rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Dukuh Pakis Gang 5. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi rawuh kula panjenengan sedaya keikhlasan keistiqomahan kula panjenengan untuk menghadiri pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah terus maringi keberkahan kepada kita semua, kemudahan kelancaran setiap urusan kita, urusan duniawiyah maupun ukhrawiyah, dan kita berharap mugi-mugi kula panjenengan keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia selamat dunia akhirat amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya monggo dilanjut pertemuan Rebo malam Kamis yang lalu kita masih mengkaji surat Al-Asr ayat sing ketiga nggih bagian pertama. Malam hari ini insya Allah akan kita selesaikan pada bagian yang kedua, di mana sekali lagi ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala setelah
mengeneralisir, ya, mengumumkan bahwa semua manusia itu pasti dalam kerugian, lah kemudian baru Allah memberikan pengecualian. Ada beberapa kelompok lah, ya, ada 4 kriteria yang bisa menjadikan manusia itu tidak merugi. Oke, lambat kriteria itu nopo. Sing pertama, kalau ini sudah disampaikan, illal ladzina aman, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang meyakini Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, Al-Quran sebagai kitabnya. Jadi orang-orang yang beriman itu, ya, dalam, ya, pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang yang tidak merugi. Kalau ini sudah disampaikan keutamaan kalimat tauhid, ya, yang bisa mengalahkan, ya, 99 lembar dosa, catatan dosa maddal basor. 1 lembar itu seukuran mata memandang. Nah, ternyata kalimat tauhid bisa mengalahkan, ya, dosa-dosa itu semua. Apa hanya beriman, tidak, wa amilus sholihah. Jadi di samping iman juga beramal soleh. Kemarin amal soleh sudah disampaikan. Soleh maksudnya adalah cocok, sesuai dengan syariat Allah, ya, kemudian didasari dengan niat ikhlas karena Allah, sesuai dengan hati. Senajan ngamal soleh tapi tidak diimbangi dengan hati yang ikhlas, maka masih bukan dikategorikan amal sing soleh. Leres ngeten Mbak Bu, kemarin sudah disampaikan bahwa ada kelompok-kelompok, seperti mereka yang mati syahid, mereka yang ahli Quran, mereka yang ahli sodako, itu ngamal soleh sedanten, tapi mergo tidak diimbangi dengan niat sing leres, akhirnya gak soleh. Nah, buatan diterami kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun saat ini kriteria ketiga para rawuh ingkang minulya wa tawasau bil haqq. Wa tawasau bil haqq. Nek teng syarah nggih, tafsire ai auso, memberi nasihat, ya, ba'dhum bil haq, sebagian mereka kepada sebagian yang lain dengan nasihat yang benar. Oke. Jadi tawaso, ya, itu mriki nggih. Jadi wasiat. Tawaso itu dari wasiat. Tawaso, wasoya, wasiat. Oke. Wasiat niku napa, Pak? Wasiat itu nek teng mriki adalah apa nggih? Pesan yang penting untuk disampaikan. Niku namanya wasiat. Nggih, pesan yang penting. Kemudian pesan yang perlu disampaikan dengan penuh perhatian, mergo penting niku penuh dengan kesungguhan, penuh dengan kasih sayang. Lah niku namanya wasiat. Pesan yang penting. Nah, sedangkan bilhaq itu dengan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Jadi nopo berpesan, ya, dengan yang hak menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah terus, para bapak ibu, di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimat tawasol. Tawasol itu kalau panjenengan belajar bahasa Arab, itu bermakna saling. Podo ambil ta'awan alal birri wa taqwa, saling bertolong menolonglah kalian untuk berbuat kebaikan. Ta'awun atau takorub, saling mendekat. Ta'abud, saling menjauh. Tadarus, saling deres. Nah tawaso berarti saling memberi nasihat, saling mengingatkan, saling meneguhkan, saling mempertahankan satu sama lain agar tetap berada di jalan Allah. Ini maksudnya. Jadi saling, nek saling ini berarti apa? Berarti menurut saya tidak hanya kita saja, tapi menungso wong saling. Artinya apa? Artinya manusia siapapun dia pasti membutuhkan nasihat. Membutuhkan nasihat. Contoh mawon lah, seorang ayah nasihati anaknya. Tapi bisa juga ketika ayah ini melakukan penyimpangan terhadap syariat Allah, anak pun juga bisa memberikan nasihat. Cuman dengan cara-cara yang baik, yang santun, yang sopan. Guru kayak nasihat muridnya, ya. Guru yang menungso, namanya manusia ya, Pak, sering lalai, sering lupa. Gini Bapak. Jadi gak mentang-mentang wong tua pimpinan kebal nasihat boten. Ya, jadi saling memberi nasihat, saling memberi wasiat. Seorang suami memberi nasihat kepada istrinya, tapi ketika seorang suami gak benar, istri ya berhak untuk memberikan nasihat. Sing penting ini tidak saling menyinggung. Sebab terkadang Pak Bu Nun Sewu, nasihat-nasihat itu terkadang tidak diterima. Itu bukan sebab isi dari nasihat itu, tapi terkadang dengan cara-cara yang nggak benar, akhirnya buatan diterang. Nasihatnya bener, isinya bener, tapi caranya keliru, akhirnya buatan diterang. Nah, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, terus contoh-contoh saling berwasiat itu dengan kebenaran. Contohnya kata tentang mriki Pak nggih. Minal iman, tentang keimanan. Wa tasdiq, pembenaran, wa ibadatur rahmah, tentang ibadah. Contoh Nun Sewu nek kula panjenengan ningali tiang ngapunten melakukan kesyirikan. Nah, tugas kula panjenengan saling memberi nasihat. Disampaikan dengan cara-cara yang baik tadi. Bahwa ini mboten asal, yang mengandung kesyirikan. Mengingatkan sholat, lebih-lebih nang keluarga. Jika oleh bosan Pak, hilang sampai di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu
supaya bisa menunaikan ibadah sholat. Wastobir di sini ditambah tok oleh Allah. Biasanya wasbir, Pak. Nek wasbir itu sabar, tapi nek wastobir Allah ada tambahan. Itu berarti tidak hanya sabar, tapi sabar di atas kesabaran. Jadi perintahkan keluargamu untuk menunaikan sholat dan bersabarlah kamu, sangat-sangat bersabarlah kamu untuk memerintahkan keluarga sholat. Kami bisa pindah dong. Terus ada nasihat, ada nasihat, ada nasihat. Bisa juga tentang kejujuran. Tentang kejujuran. Coro dagang nun sewu, Pak. Kadang-kadang kan tiang niku kepingin cepet langsung gini ngono. Nggih. Wong dagang antara lebih-lebih sing wonten napa kiloane wonten timbangane 1 kilo tapi nggak sampai 1 kilo. Di Madinah itu, Pak, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, yang pertama kali beliau lihat itu adalah orang-orang Madinah, khususnya orang-orang Yahudi, itu jika berdagang nek tuku harus pas, tapi nek ngedol justru dikurangi. Akhirnya dinasihati, Al-Quran turun, wailul lil mutaffifin. Itu ayat yang pertama kali turun ya ketika Nabi nyampe ke kota Madinah, ya ningali kados ngoten niku langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat yang tujuannya gini wae, saling memberi nasihat. Itu keliru, wailun celaka lil mutaffifin, bagi orang yang mengurangi takaran. Sopo sing ngurangi takaran? Alladzina idza tahu 'alan nasi yastawfun. Nek kulangan nggih kepingine yastawfun, wafa itu harus penuh. Tapi nek totolan wa idza kalu awazanu nek timbang yuksiru dikurangi. Niki sing mboten asa. Kadang-kadang sampai timbangan ini wonten kali, Pak. Gini mau mboten. Contoh, mboten nggih. Jual beli besi tua. Timbangan biasanya wonten kali. Awakmu ngedol apa tuku? Nek ngedol berarti nggak timbangan iki. Nek tuku timbangan iki. Settingannya beda, Pak. Nggih, panjenengan betotong griya, panjenengan timbang katakan 1 ton. Mangke ditimbang teng mriku. Ora. Sebaliknya ketika panjenengan beli nanggolo katakan 1 ton, langsung panjenengan timbang kurang. Nah, ini sekali lagi ya tidak ada kejujuran. Diingatkan kalian Allah dengan menurunkan surat Al-Mutaffifin. Nah, itu tidak dibenarkan. Ya sudah, saling memberi nasihat. Dan para orang, dan masih banyaklah contoh-contoh yang lain tentang ini. Walhasil pokoknya bilhaq itu adalah memberi nasihat dengan kebenaran, kebenaran menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menurut manusia. Menurut manusia ini mau apa? Cepat sugi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya apa? Gini Pak, kenapa sih kok ada saling memberi wasiat, saling berpesan dengan kebaikan? Terus ngeten Pak, agama Islam ini ya, mengharapkan kulo panjenengan ini tidak hanya soleh tapi juga muslih. Tidak hanya menjadi orang yang soleh tapi juga menjadi orang yang muslih. Lantas apa perbedaan soleh dengan muslih? Nek soleh itu kebaikan-kebaikan hanya untuk dirinya sendiri. Ciri-ciri nih wong soleh itu rajin sholat, rajin ngaji, rajin poso, bisa menjaga lisan dengan baik dan benar, menjauhi maksiat, berakhlak mulia. Itu semuanya adalah kebaikan-kebaikan, tapi menurut saya manfaatnya masih dominan untuk dirinya sendiri. Itu orang yang soleh. Nah, orang yang soleh ini diumpamakan, lalu dia hanya menyinari dirinya sendiri. Ya, diibaratkan lampu tenggrion ini hanya menyinari rumahnya saja. Omahe tonggo sampai kanan kiri peteng kabeh. Nggih. Niku tiyang sing saleh. Beda dengan muslim. Kalau muslim Pak, kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan tadi itu disalurkan kepada orang lain. Muslim dia memperbaiki, ya, berasal dari aslah yuslih muslim. Jadi kalau orang soleh itu hanya taat untuk dirinya sendiri, ya, sedangkan orang muslim itu ya menjadi sebab ya orang lain menjadi taat. Cirine nopo? Cirine ya tidak hanya dia sholat, tapi yo ngajak sholat. Nah, ngajak niku berarti ono nasihat. Ngene apa teman? Ojo wis pokoke sing penting aku sholat. Bojoku anak-anakku gak sholat terserah. Nah, niki berarti mek soleh itu dirinya sendiri. Nggih. Panjenengan ngaji katakan hari ini soleh, tapi nek kepengin muslim Pak, ilmu yang sudah panjenengan ya dapatkan setidak-tidaknya lah diajarno nang sinten keluarga niku paling ndak atau kepada orang lain. Ngaji panjenengan maca surat Yasin, maca surat Kahfi, ijenah itu soleh. Tapi nek kepindah dadi wong muslim loh berarti ngajar, sehingga kebaikan panjenengan ditularkan kepada orang lain. Mata cara nyambut gawe ibadah soleh, tapi nek dikembangno meneh Pak kepingin menjadi orang yang bermanfaat, ya syukur-syukur nek nopo nyambut gawe ini semakin mekar, akhirnya saged nopo pegawai melak aku. Nah, itu berarti menjadi orang yang bermanfaat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Lah itu harapannya, sehingga orang-orang muslim, ya, orang-orang yang kebaikan-kebaikan yang ditularkan kepada orang lain itu ya diibaratkan seperti matahari. Panjenengan tinggal di matahari, sing disinari sinten? Semuanya tersinar, bumi Allah, ya, semuanya tersinar dengan matahari.
Jadi gak me omahe tok situ, tapi semuanya. Nah itu ya perumpamaan orang muslim. Nggih. Sebab ngeten lho Pak nggih. Nek kula panjenengan hanya menjadi orang yang soleh saja. Kok delok tangga melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, semuanya dengan cuek. Nggih. Gak ngereken pokoknya yang penting aku ibadah. Lah itu masih belum dalam kategori watawasau bil haq. Seilal ladina amanu wa amilus sholih. Padahal di sini ya, yang dikatakan orang yang tidak merugi itu adalah jadi kok ada amal ma'ruf nahi mungkar, saling berpesan kebaikan. Adapun kebaikan itu dia tolak ya terserah. Yang penting ya saling memberi nasihat, saling memberi wasiat. Dan itulah yang memang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dulu menjadi nabi kebaikan untuk dirinya. Setelah menjadi rasul, beliau sampaikan. Bila nih baginda Rasul Muhammad SAW sekali lagi tidak hanya ahli ibadah untuk dirinya sendiri, tapi juga memperbaiki manusia. Gini apa hanya dengan tinggali anjing Nabi sangat merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beriman, asalnya antar suku saling berseteru, saling konflik, saling memenangkan, saling bermusuhan. Loh, anjing Nabi Muhammad SAW didamaikan. Terus nek ngapunten Pak Bungi, panjenengan pokoknya yang penting aku rukun sampai wong. Tapi ketika ningali lebih-lebih dulur dewe gitu, ningali kerabat ono sing konflik, panjenengan mendel mawon, itu berarti belum watawasau bil haq. Nah, itu sebetulnya tidak dibenarkan. Angel tapi nggih. Wis pokoke niku wae. Sing penting kita di dalam memberi nasihat ya, di dalam berwasiat dengan bahasa-bahasa yang santun yang tidak menyinggung perasaannya. Sampun. Ada pertanyaan? Saling berwasiat dengan kebaikan. Nah, malah tang mriki sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Nek panjenengan ibadah untuk diri kita sendiri berarti manfaatnya untuk diri kita sendiri. Kita bawa. Tapi ketika panjenengan tularan kepada orang lain, lebih skupnya lebih luas lagi. Itu menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia itu adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia. Memberi manfaat dengan apa? Dengan ilmu bisa, dengan materi bisa, dengan fisik bisa. Kata malah apa nggih datang mriki orang muslim itu juga menjadi sebab datangnya hidayah. Sakit banget. Jadi orang muslim itu bisa menjadi sebab datangnya hidayah. Ini kan terus Kanjeng Nabi nih ketika berdakwah akhirnya masuk iman oleh hidayah. Sahabat Abu Bakar asal hidayah. Siti Khadijah asal hidayah. Sayyidina Ali mendapatkan hidayah. Nah, jadi harus ada muslih.
Nggih, monggo. Misalkan ada seseorang yang melakukan maksiat, Nggih. tapi kita akan sungkan untuk memberikan nasihat atau takut, Nggih. katakan siapa membaca itu selama Nggih. itu bisa tahu saran. Nggih. Ini ku hadis. Nggih. Jadi man ra'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, hendaklah dia merubah dengan tangan, maksudnya dengan kekuasaan. Jadi para pejabat, orang-orang yang memiliki kedudukan itu saja nih Pak Bu, coro amar ma'ruf nahi mungkar itu luar biasa, saja nih kesempatan. Orang kalau punya kedudukan kan enak, betul nggak? Loh, mungkin di sebuah instansi saja, itu didelok pimpinan. Nek pimpinannya wong soleh, karyawan-karyawannya itu loh, akhirnya bisa menjadi soleh. Nek pimpinannya soleh, oh, lagi gak nyambut kawin torek, paling tak sebelum bisa mau kajian, jawi karyawan-karyawan, dia ada no sholat duha berjamaah, begitu, sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah. Iku nek pimpinannya soleh, ada kepedulian. Tapi nek gak soleh, Pak, karep-karep kajian, kok nek kajian. Kok guru ngei konsumsi ini, guru ngampun tak bisa roy, mana oh tepat. Nah, jadi semuanya dilihat dari pimpinan. Makanya ketika pimpinnya orang soleh, value-nya dia merubah itu mudah. Ya, ada larangan, ada perintah, mudah. Nek duwe jabatan, nek gak punya jabatan gimana? Ya, ilam yastati ya. Kalau ndak bisa dengan jabatan, dengan tangan, ya fabilisani, dengan lisan. Ya sih ulama-ulama itulah tidak punya kedudukan, ya dengan lisan, memberi nasihatnya dengan lisan. Gitu. Tapi gini wow, Pak. Sampai lesan ya ono apanya? Ya kadang-kadang ono taruhannya ya nyowo juga. Saya itu pernah didatangi. Ngapunten nggih. Kok minum. Ya. Di satu tempat lah. Nah, kemudian dituturi. Lho ngoten niku Pak, rumahnya di Satrono. Ya, jadi berat. Tapi kalau ada jabatan, enak. Kawan. Jadi kalau nggak bisa dengan anu ya dengan lisan, nek kae iso lisan. Ya wis. Napa? Fabi qalbi, dengan hati. Artinya apa? Aku pokoknya gak rito ya dengan apa yang dia lakukan. Tapi dengan hati itu aful iman sing paling lemah. Karena diam itu tadi iman yang paling lemah. Nah makanya katakan kalau dalam keluarga seorang ayah itu kan pimpinan, betul nggak? Artinya dia punya kedudukan. Tapi ayahnya gak soleh, Pak. Mana itu gak soleh bisa? Matan. Sampun.
Ini tuh hadis ya, hadis. Makanya sampai Kanjeng Nabi ini ayatnya kan turun begini. Kenapa? Jadi setelah beramar ma'ruf nahi mungkar ya, terus wasbir ala ma asobak. Ini gitu Pak. Jadi beramar ma'ruf nahi mungkar itu ya watawasaw bil haqqi itu memang ada resikonya. Makanya sampai ayat berikutnya wasbir, dan bersabarlah kamu ala ma asobak, atas apa yang menimpa kamu. Ya mau kadang-kadang ngoten niku sing gak nrimo niku Mas. Nek sing nrimo malah alhamdulillah diiling. Wong diilingno pada kebaikan supaya kembali pada jalan yang benar. Terus kata sekalinya bilang ketika mengajak keimanan loh. Oke, kalau ketika kita belajar surat Tabat sampai Kanjeng Nabi ngomong, jalannya itu dikasih kayu-kayu sing wonten dedurian nih. Ibarat saya yo paku minus ngomong. Ya, ada resiko padahal Nabi Rasul dan ya Pak. Jadi kadang-kadang beratnya di situ. Ya, beratnya di situ. Tapi ini aparat enak Pak. Sekali tek kawan nih. Gini apa Pak? Sambut. Lanjut wonten pertanyaan malih. Watawasau bil haq, terus watawasau bis sabr, dan saling berwasiat bis sabr dengan kesabaran. Di samping bil haq wau dengan sesuatu yang benar, bis sabr dengan kesabaran. Soalnya nopo Pak, kok sabar sampai disebut ya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berwasiat dengan kesabaran. Ya, karena dalam mengarungi perjalanan hidup ini, kalau panjang ingin selamat memang kadang sabar. Kadang-kadang ada ujian-ujian, musibah-musibah. Gini mboten. Ayo saat ini panjenengan kula sering saya sampaikan, kita meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan kita, ibu billahi robbah, aku itu bahwa Allah sebagai Tuhan. Saat ini ridho ini maksudnya ridho ini kalau ridho itu kan berarti apapun yang datangnya dari Allah harus disikapi dengan ridho, dengan ikhlas, dengan sabar. Gitu Mbak. Lah saat ini kata sing kula panjenengan niku ridho ketika ditakdir sing enak-enak. Tapi ketika diuji sing gak enak, lho ngerundel. Komplain nang Gusti Allah. Gitu Mbak, gak sabar. Lah makanya perlu ada nasihat sing sabar. Ketika ada orang ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin dengan kemelaratan, dengan kemiskinan, rezeki ini macam sambat aja. Ya sudah, kita hanya berwasiat dengan kesabaran. Ngomong ditinggal wafat ya, orang yang dia sangat cintai, koyo karido, ikhlas, ya sudah, kita wasiat kesabaran. Mata, ngomong enak, sabar-sabar doa. Ya apa yang Allah meneh Pak? Kadang-kadang kan begitu. Wong gak perasaan. Sing kene iki. Dan memang perintah dari Allah wa tawasul bis sabr. Sebab untuk bisa meraih surga Allah itu ini kok dibutuhkan kesabaran. Makanya Pak Bu, menurut para ulama sabar itu macam-macam ada. Menjalankan perintah Allah saja juga butuh kesabaran. Gini Bapak, istiqomah itu butuh sabar. Gak deg-deg serta, baru ngurus seminggu, baru ngurus mentok. Harus sabar. Menjauhi larangan Allah pun juga harus sabar. Nah ini sehingga sekali lagi ya
ya memang harus berwasiat dengan kesabaran. Terus nek teng mriki Pak Bu nggih, fa inna najatal insan, ya, sesungguhnya selamatnya manusia itu la takunu illa idza kamala al-insan nafsah bil iman wal amal soleh. Ya, jadi manusia itu nek kepengin selamat ya harus menyempurnakan apa? Gini kok iman, amal soleh, terus nasihat niku saling memberi nasihat, ya, nasihat kebenaran dan nasihat kesabaran. Kalau sudah begitu, fayaqulu qad jama'a baina haqqillah wa haqqil ibad. Ya, kalau dia sudah menjalankan 4 kriteria itu, berarti dia sudah benar-benar mengumpulkan haknya Allah dan haknya manusia. Haknya Allah Pak, amanu wa amilus sholihat. Sedangkan saling berwasiat kepada manusia ya, dengan kebenaran. Loh itu haknya manusia. Nah, sehingga ya wis hablum minallah wa hablum minan sudah terkumpul. Nah, ini Pak Bu ya, orang-orang yang tidak merugi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sampun kurang pinten menit? 6 menit. Monggo wonten pertanyaan. Wonten pertanyaan. Atas nomor iki nggih berdakwah nggih memberi nasihat itu juga butuh kesabaran. Nah, ini pasti menghadapi gangguan nggih di dalam surat Luqman nggih ayat 17 aqimis sholah ya, kemudian wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar sing kula sampai akan wau nggih aqimis sholah, dirikan sholat, kemudian wa'mur bil ma'ruf dan beramal ma'rufnya kalian, wanha 'anil munkar dan mencegah kemungkaran, wasbir lani sabarlah ala ma'asobah ya terhadap apa nanti yang menimpa kamu. Jadi mesti ono resiko nih ya di dalam beramal ma'ruf nahi munkar. Nah, itu harus sabar ya. Melakukan kebaikan istiqomah itu butuh sabar. Panjenengan kula ya, katakan malam hari ini kita ngaji setiap Rabu ya memang butuh kesabaran Pak, istiqomah gitu. Saat ini pun kita tahu kalau panjenengan ngaos kita tahu mulai fikih ini ya alhamdulillah lah ya sangat istiqomah ya memang butuh kesabaran ya butuh kesabaran. Jadi ku tiang-tiang sing dalam kriteria ya tidak termasuk orang yang rugi. Sampun, monggo. Ya, monggo. Kita untuk belajar sabar ya. Nggih. Sampai itu keras, tapi dalam hati masih bunda, itu masih sabar. Nggih. Sabar niku sakjane nggih indas sodamatil ula. Sabar itu adalah ketika terjadi pukulan yang pertama. Nggih. Katakan panjenengan tiba-tiba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran itu awal ya ketika panjenengan menghadapi musibah ini. Nek wis setahun 2 tahun baru sabar. Iku duduk sabar. Lah makanya Pak Bu, sabar ini kadang-kadang juga refleks. Keluarnya refleks. Belum saya panjenengan sepeda motoran. Moro-moro wong itu kena panjenengan. Ayo, ya nomor panjenengan. Muncul kata-kata yang nggak baik. Ini nama betul. Itu berarti nggak sabar. Jadi ujiannya itu memang kadang-kadang ada.
Nggih, niku janji cilik-cilik niki nggih. Kok kadang-kadang dirasani wong, diriba orang, difitnah orang. Nggih. Pokoknya ini sepanjang kita tidak melakukan itu ya wis nyantai aja. Allah zat yang maha wonten mawon. Nggih. Jadi makanya di sini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sabar nih karena memang ya belajarnya tiap hari. Tiap hari. Nih. Nah, itu yang sulit. Nggih. Tapi kalau dia memiliki hati yang sabar memang gini wow, tek apine anu dieling. Paling dalam astagfirullah. Nggih kasih to kamu ngoten lho. Nggih, kados niku wau. Ya kadang-kadang ngoten lah. Ya gak tepak pisan. Karena memang namanya manusia itu kan memang bermacam-macam, Mas. Ono sing modele ngono nggih. Nah, bagaimana cara kita mensikapi? Makanya kemarin saya sampaikan ketika ada orang yang berbuat keburukan kok kita melok-melok, itu berarti kita dituntut dia. Ya, ini sabar nih ya. Cuman angin. Kadang-kadang ambil tulur dia, wonten gesekan-gesekan. Lebih-lebih nih wis terkait dengan apa? Waris ini. Ada memang kadang-kadang dulur ya, disetting sampai Gusti Allah memang rodo jengkel niku nggih wonten. Wong Nabi Yusuf saja settingane napa dulur-dulure lho atas wonten. Nabi nggih ono sing menguasai omah padahal dulur-dulure ono sing gak duwe. Kata seperti ini, ya no, tak mangkel. Jadi merasa memiliki, padahal ada haknya orang lain. Dan yang merasa memiliki, nun saya pak, rumah itu pak, nun saya lagi, panjenengan sholat gitu, ibadah gitu beri. Panjenengan sholat tahajud khusyuk sampai nangis-nangis, tapi tanah masih ada hak orang lain. Ya tak kira diterima. Bahwa nafsu di wow, sing penting aku kuasai. Nah, sing enak gini wow, wis dikongkono enak ya nopo. Kalau memang ditempati monggo, wis panggono sih. Pokoknya ada izin. Ya, sing repot iki nek nguasai niki wae. Nggih. Lah terus ya napa ya sabar wis ya napa. Sing dite-ite ya sabar. Nggih, sampun nggih. Sampun niki mawon nggih pun nisa nggih. Jadi sekali lagi surat Al-Asr nggih sudah kita selesaikan. Beriman, beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Itu tiang-tiang sing buatan rugi. Sekali lagi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sampun niki mawon mugi wonten barokah manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi